Mereka datang. Saatnya malam Jumat horor. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy yang Horor. tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah oke guys, kembali lagi dengan kita di Another Spooky Night. Di spesial malam Jumat kali ini pas banget guys. Ini suasananya lagi hujan-hujan, lagi dingin-dingin, agak mencekam. Karena kan ini malam Jumat ya guys ya. Di video kali ini, di spesial malam Jumat kali ini, kita akan nonton sesuatu yang horor-horor guys. Video yang creepy, yang mana video-video ini akan membuat kalian tetap melek pas jam kalian tidur. Apalagi bagi kamu yang nonton ini jam 12 malam. Nanti dulu tidurnya, nunggu jam 12 kalian. Nah pas kalian nonton video kita ini malah nggak jadi tidur kalian, melek terus ya insomnia karena kepikiran dengan video yang akan kita tonton di episode kali ini guys. Dan by the way, ini adalah video-video TikTok dan kita udah kumpulkan beberapa video-video serem yang akan kita tonton bareng-bareng. Dan nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita tonton video-videonya guys. Tapi sebelum kita lihat video-videonya, lebih greget lagi kalau kalian nonton video ini tuh lampunya mati, di ruangan sendirian, pakai headset guys, volumenya maksimal ya. Bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya karena kalian bisa saja Ngumpul di celana. Oke, langsung aja kita tonton video-videonya guys. Ada kata-kata terseramnya, ini pasti serem banget dan bikin kita tertakutkan sampai mencret dikit. Enggak ngompol lagi ya guys, tapi mencret saking seremnya ya, saking creepy-nya guys. Creepy-nya ini udah creepy banget. Oke, kita tonton video yang pertama. Ini dari akunnya @carolina.juda. Situasi terburuk dalam hidupku ketika aku pulang di malam hari. Jangan pernah kemana-mana sendirian di malam hari. Di kereta ini. Oh iya. Apa itu? Ada yang jalan ya? Iya, ada yang itu ngikutin. Jadi nanti kita jelasin. Semakin cepat ya. Tuh. Iya. Masih di follow sampai rumah dong. Pintu rumahnya di itu guys. Tetap begegek tetap berdiri di luar rumah guys. Serem sih ya. Iya. Kayak memantau gitu ya. Iya. Ini part terburuknya guys katanya. Bentar. Kita lihat dulu aja ya. Nanti kita translate. Bentar. Kita translate semampu kita ya guys ya. Mungkin kalau ada yang salah kalian benarkan aja di bawah. Situasi terburuk di dalam hidupku ketika aku pulang di malam hari. Jadi aku baru aja pulang dari rumah pacarku dengan menaiki bis terakhir. Aku lihat ada pria aneh yang berdiri di samping halte bus. Jadi kalau kalian lihat tuh di sampingnya ada item-item berdiri guys, pakai kayak jaket gitu ya. Terus jalan lagi, tapi aku nggak memperdulikannya. Dia menghiraukan si pria itu. Kalau kalian lihat di belakangnya, dan beberapa saat kemudian dia mulai mengikutiku. Soalnya sepi ya. Iya, sepi sendirian, apalagi dia naik bis terakhir. Sebenarnya aku mau lari, tapi aku takut banget. Aku takut kalau aku lari, dia juga ikutan lari mengejar aku. Jadi dia cari aman guys, mendingan diikutin tapi jalan biasa aja. Timbang lari kan, nanti malah tahu ya. Takutnya terjadi hal-hal yang nggak diinginkan guys. Dan dia mulai berjalan dengan cepat guys. Jadi semakin lama semakin cepat. Semakin dekat dulu. Iya. Di belakangnya pas tau. Kadang-kadang dia berteriak pada sesuatu, tapi aku mikir palingan dia cuma mabuk doang. Jadi dia kayak teriak-teriak sendiri sama sesuatu yang nggak jelas. Ya bisa dibilang menggila gitu guys. Ada angin nggak ada hujan, jujuk teriak sendiri. Seru. Tapi dia tetap mengikutiku ke rumah. Menguntit itu ya? Iya. Di sekitar tikungan aku mulai lari ke rumah. Tapi ketika aku mulai masuk ke rumah, aku nggak melihatnya lagi. Dimanapun nggak ada. Dilihat ke sana kemari dia udah nggak ada. Seakan-akan udah nggak ngikuti lagi guys. Ya kayak ngilang gitu. Tapi 20 menit kemudian aku mendengar bel pintu rumahku. Ting dung. Di dalam kurung itu ada tulisannya "We have it by the gate". Jadi bel rumahnya itu ada di dekat pintu gerbang rumahnya guys. Aku menelpon ibuku, tapi mereka nggak menjawabnya. Mungkin ini menelpon orang tuanya, soalnya ini they don't answer, mereka nggak menjawab, berarti orang tuanya ya, ayah ibunya ya. Pria ini berdiri tepat di depan rumahku, melihat ke jendela dan mulai bergerak mendekat.
Mulai nekat ini. Iya, soalnya dia mungkin tahu kalau mbaknya ini masih nge-record. Dan kali ini aku panik banget. Bagian terburuk dari semua ini adalah dia mulai berjalan melewati kebun ke pintu dan mulai itu guys menggerak-gerakkan handle pintunya. Gagang pintunya tuh ditarik-tarik gini, jeglek, 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 mencoba mau masuk ke rumah. Ngeri banget ya guys ya. Dan aku mengunci diriku di kamar mandi, menunggu ibu dan ayahku karena nggak ada orang di rumah. Dan setelah 15 menit dia berhenti, tapi aku masih ada di dalam kamar mandi selama 1 jam sampai orang tuaku pulang dari kerja. Jangan takutnya. Iya. Ya siapa nggak takut? Aku juga takut sih. Iya. Kayak gitu ya. Tapi berani loh ini. Iya berani banget. Ya gimana lagi? Orang udah jam segitu dia teriak-teriak ya nggak bisa. Orang bisnya bis terakhir lagi. Nah itu tadi videonya Mbak Carolina guys, yang diteror seseorang yang nggak jelas, unknown, asing dan nggak kelihatan mukanya. Pokoknya serba hitam guys, kayak bayangan gitu. Ya bisa dibilang kayak stalker gitu ya, yang menguntitnya sampai ke rumah. Bahkan sampai di rumah pun si orang itu tetap ada di situ dan mencoba untuk masuk ke rumah. Gimana menurut kalian tentang videonya Mbak Carolina yang satu ini? Serem atau biasa aja? Dan langsung aja kita move on ke video yang berikutnya guys, yang kedua. Ini kita tonton dulu, nanti kalau ada captionnya lagi kita bacanya belakangan. Wih. Ini adalah anjingku. Dia meninggal 1 tahun yang lalu. I almost like Tembus timbul. Iya. Ya? Iya. Sumpah aku merinding banget. Tuh, kalau nggak percaya. Ya gini loh, lihat. Oh iya udah merinding banget loh. Ini daripada yang sebelumnya lebih creepy ini, lebih serem ini guys. Dan di captionnya ada tulisannya still miss him, masih merindukannya. Jadi Mas Mac ini punya anjing, yang anjingnya itu udah meninggal atau mati setahun yang lalu. Tapi si Mas Mac ini merasa kalau anjingnya itu masih ada guys. Dan pas dia ngerekam di video ini, ternyata ada penampakan anjingnya di balik gorden guys. Dan itu nyata banget, real banget, Kelihatan banget ya. tapi cuma kepalanya doang. Iya. Tadi sekali aku lihat dia kayak kedap-kedap gitu. Ya soalnya kayak masih ada gitu. Tapi entah nggak tahu ini mungkin video yang dulu pernah direkam. Tapi Mas Mac ini masih merasakan hawa-hawa apa, terus dia ngepost video lama, terus dijadikanlah video ini gitu. Maksudnya bukan berarti ini penampakannya itu enggak. Maksudnya dia masih merasakan hawa-hawa anjingnya itu, dan dia pakai video ini untuk dijadikan postingan TikTok gitu loh. Mungkin biar kita tahu anjingnya itu seperti apa. Mungkin. Tapi kalau ya itu bener-bener penampakannya ya serem guys. Lebih serem banget, creepy daripada sebelumnya. Ini lebih creepy guys. Tapi gimana menurut kalian, apakah ini bener-bener video penampakan anjingnya Mas Mac yang udah meninggal setahun yang lalu, atau mungkin ada penjelasan yang lain? Kalian tulis aja di bawah guys. Dan juga apakah menurut kalian video ini creepy atau B aja? Kalau menurut kita creepy banget. Apalagi kalau kalian nonton video ini di 3 AM jam 3 pagi, ngantuk ya guys ya. Oke, langsung aja kita move on ke video yang keempat guys. Kok kayaknya ngeri ya, di jalanan sepi disorot lampu mobil. Wah. Oh, ada putih-putih ya di semak-semak itu kayaknya ya. Kayak orang ya. Iya. Nih, nekat dong. Dideketin ya. Soalnya kalau penasaran itu ya gimana? Iya benar. Antara takut, tapi kalau udah posisinya di situ ya aku mending kabur sih daripada dikipuin. Puter balik ya. Puter balik ini. Tapi ini naik mobil kan? Tapi ya jalannya sepi banget sih. Bener-bener sepi, gak ada penerangan sama sekali. Cuma dari lampu mobilnya doang kan? Malah dibuka kacanya. Ya soalnya kalau kita lihat dari sini ya antara penampakan orang atau apa pohon gitu. Iya. Atau enggak itu loh kayak patung-patung. Iya, jadi kan ini penasaran. Makanya dia buka pintunya gitu. Pacarku dan aku lagi off-roading. Kalau salah bener kan jadi boy guys ya. Dan kita melihat sesuatu yang tinggi, sesosok yang tinggi berdiri di balik semak-semak. Dan aku memutuskan untuk mendekatinya. Kayak nunduk gini ya, nyamping gitu. Tapi ketika sesuatu itu bergerak dengan cara yang enggak wajar, yang enggak manusiawi, seperti sesuatu yang halus-halus guys, lelembut gitu. Kita perhatiin kalau sosok itu melihat ke kita, dan kita sangat-sangat nervous, jadi gugup gitu guys. Kita memutuskan untuk pergi
dan kembali lagi kapan-kapan. Kita harus kembali dan inilah satu-satunya jalan untuk keluar. Jadi harus putar balik gitu. Soalnya ini kan kayak putar balik toh. Kalau maju ya halo. Ketemu lah. Wah, gitu ya guys. Kita kembali lagi dan sosok itu masih di sana tapi menghilang secara perlahan-lahan. Seru banget ya guys ya. Balik-balik masih ada di situ ya. Tapi Tadi kan di tengah-tengah. iya, jadi intinya si sosok itu pindah guys, pindah tempat. Aku mencoba untuk menurunkan kaca jendela mobil dan kemudian mendengar ini. Oh, kayak sirine. Kayak sirine. Kayak sirine kan. Suara itu berasal dari jauh di jalanan kecil. Sesuatu mulai nggak beres dan kita memutuskan untuk mundur. Kita nggak bisa keluar. Sosok itu menghalang-halangi kita. Gimana ya guys ya? Mau maju tapi ada itu. Mau mundur ya jalannya kecil, sempit, susah. Iya, makanya. Tuh kan nggak Mundur bisa itu kan, akhirnya. mundur terus. Dan video ini diunggah oleh Mas Andrew Smith guys. Kalian langsung aja ke TikToknya ya guys ya kalau penasaran. Langsung aja kita ke video yang berikutnya guys. Langsung aja kita tonton dan ini udah ditonton 5,6 juta kali. Wih. Set, kita tonton dulu. Guys, we just found the craziest thing right now. We are at the gates of hell. I cannot believe what we just. So we came up through there, and there's a dead chicken in a bag with feathers everywhere. The gates of hell are down there, and apparently people come here to worship the devil and do sacrifices. I've actually come across people while I've been here. We're gonna come back here at night, so if you want to see that, like this video. And yeah, this is like really effed up. I'm really upset. I feel like I'm gonna die. Yeah, we should probably go. Jadi di situ ada captionnya, aku nggak percaya kalau kita menemukan ini di suatu tempat yang bener-bener berhantu guys. Wih, angker gitu tempatnya. Kalau kita lihat-lihat tadi itu di semacam rel gitu. Pokoknya intinya mbak-mbaknya ini ngomong dia itu menemukan suatu tempat yang gila, yang bener-bener bikin dia shock sama temennya itu. Di sebuah rel gitu, terus di relnya itu ada ayam-ayam mati guys, kayak ada bangkai ayam. Dan si mbak-mbaknya ini tadi sekilas bilang ini adalah gateway to hell, gerbang menuju neraka. Dan tadi mbaknya juga bilang lagi kalau di situ tuh ada orang-orang yang suka apa tuh ngasihin persembahan gitu ya, kayak tumbal-tumbal, kayak sesajen-sesajen lah intinya di rel itu gitu kayak. Entahlah maksudnya apa, soalnya kita juga nggak terlalu tahu bahasa Inggris. Kalau kalian tahu maksudnya, kalian tulis aja di bawah ya guys ya. Ya make sense sih, ada bangkai-bangkai ayam tiba-tiba di situ, masa ketabrak kereta ayamnya. Berarti kan tiga dibuntul-buntul gitu. Iya, banyak itu loh ayamnya, nggak cuma 1-2 aja. Kayak persembahan gitu untuk sesuatu yang mungkin ya mereka lah ya. Kita sama-sama nggak tahu ya guys ya. Percaya nggak percaya balik lagi ke diri kita masing-masing ya guys ya. Baru gitu kucingnya kok langsung anu. Kalau kita sih ya 50-50 ya. Iya, tapi kita ya nggak ada di lokasinya guys, jadi nggak tahu ya. Langsung aja kita lanjut ke video yang berikutnya. Ini sama lagi ya dari channelnya Mas Andrew Smith. Overload lagi ya ini. Iya. Ini kayaknya lokasinya nggak jauh-jauh dari yang tadi ya. Masih di sekitaran situ gitu. Intinya tadi di captionnya itu kayak di dekat danau. Deng-deng Di blok ya. Ya, nggak boleh masuk guys. Dengeran kan suaranya. Iya, ada suara aneh guys. Kayak seolah-olah rame gitu ya. Ada orang-orang kayak teriak-teriak gimana gitu. Pokoknya kayak seolah-olah anak-anak yang sedang bermain guys. Kayak orang nangis yang awal-awal tadi Gitu kan. ya, kayak orang menderita gitu. Ya tak kayak anak nangis toh. Kayak nangis ini ya. Iya. Jadi bukan nyeng-nyeng ya. Jadi banyak dari kalian yang bilang mungkinkah itu La Llorona. Oh, Ingat kan La ingat Llorona? La Llorona. Kita pernah bahas La Llorona guys. Itu hantu dari Meksiko yang kehilangan anaknya. Terus dia suka nangis-nangis gitu cari anaknya. Terus kemunculannya itu kalau nggak di sungai ya danau. Pokoknya kalau kalian penasaran tonton video kita yang La Llorona ya guys. Jadi kan memang suka nangis-nangis gitu La Llorona ini karena kehilangan anaknya, mencari anaknya. Anginnya itu. Iya. Aku sangat-sangat takut. Kita memutuskan untuk berkendara mendekati danau. Aku mau menangkap sesuatu itu. Dan kita menemukan jalan buntu di dekat danau. Jadi udah nggak bisa masuk lagi ya guys. Sesuatu mulai terasa janggal. Udah ada yang nggak beres. Suara gemuruh badai datang dan mulai angin-angin. Dan ini terjadi. Aku mau berjalan ke danau. Aku takut. Stay tune
Ya pokoknya pada intinya ini videonya Mas Andrew Smith lagi. Dia masih ada di lokasi yang nggak jauh-jauh dari yang tadi. Terus dia mulai dengar suara-suara yang aneh guys, seperti cewek yang sedang menangis. Dan banyak orang yang bilang sama Mas Andrew kalau itu jangan-jangan suara tangisannya La Llorona, hantu La Llorona. Didukung dengan suasananya yang berangin-angin, terus mau hujan gitu ya. Pas dengan suasana kayak gini. Wih, semakin menambah keserumannya. Kalau kita ada salah-salah menerjemahkan, kalian benarkan aja di bawah guys. Tapi menurut kalian gimana? Apakah itu suaranya La Llorona beneran atau mungkin kebetulan apa gitu? Dan apakah menurut kalian video ini creepy atau be aja? Tulis di bawah guys. Lanjut lagi ke video yang ke-6 guys. Langsung aja kita tonton. Set. Tell us your house is haunted. Without telling us that your house is haunted. We'll go first. Ekstrim sih ini sih. Intinya paranormal activity ya guys ya. Benda-benda dilemparin. Series ini udah seru banget sih. Ceritakan kalau rumah kalian berhantu tanpa memberitahu ke kita kalau rumah kalian berhantu. Kita mulai duluan gitu katanya. Terus ditunjukkanlah video itu tadi. Ekstrim banget guys. And Sumpah seru. Tuh apalagi suasananya kayak ini. Cuma ketawa loh. Oh, saking serunya. Part 2. Malam-malam nih. Bentar aku ulang. you'll have Itu kalau aku udah pusing guys. Actingnya loh. Iya. Sendiri. a little blow on the back of my head. Iya ini. Seru sih. Waduh guys, ini nggak mainan sih. Intinya paranormal activity dan itu menurut kita nggak mainan guys. Kalau kita yang tinggal di rumah itu auto pindah. Nggak kuat aku. Udah dimainin kan. Orangnya ada di rumah aja gitu, lagi bangun gitu, apalagi pas tidur. Wah, Nggak bisa kacau. bayangin. Ya pokoknya gitulah ya guys ya. Gimana menurut kalian tentang video yang satu ini? Apakah serem atau biasa aja? Mungkin beberapa di antara kalian ada yang mengalami kejadian yang serupa seperti ini di rumah kalian. Tulis aja di bawah guys. Next ke video yang ke-8. Langsung aja kita tonton. Ini dari akunnya @linuxfiltris. Apa tuh? Kaget. Apa tuh? Kaget tau kan. Bukan. Ya lampu. Dikiranya manekin. Tapi iya masuk akal kok diem aja gitu. Iya, mana kan ya? Iya. Mungkin orang iseng gitu, yang emang sengaja naruh manekin di situ. Jadi kalau orang ya kok serem. Begek loh, Iya, lama loh. Diem baik, seolah-olah mau terjun gitu loh. Malam-malam itu. Iya. Tapi enggak. Itu terus kok. Oh, disuruh zoom lagi, coba kita lihat. Iya tuh, noleh ke kamera kan? Iya tuh. Serem orang sih. Kalau manekin itu kulitnya kayak gitu, Iya. lebih putih lagi dia. Ya mungkin menikmati pemandangan, gini kan bisa. Iya, Cuma, lagi apa itu mas namanya? ya pokoknya refreshing lah, cari angin gitu. Terakhir tadi si ceweknya itu nyadar kok ada yang nge-record, jadi dia kayak spontan noleh gitu. Ya sebenarnya nggak ada yang serem sih, tapi ya kalau dilihat ya creepy gitu guys. Tuh kan, dia kan langsung noleh ke sini kan. Ya kalau menurutku ya emang dia cari angin terus lagi refreshing gitu, lihat-lihat pemandangan. Ya pokoknya kalian terjemahkan aja ya guys, itu maksudnya apa, kalian tulis aja di bawah guys. Dan gimana menurut kalian, apakah video ini serem atau biasa aja? Karena ini berhubung baterainya udah mau habis, kita percepat ya guys ya. Lanjut lagi ke video yang berikutnya. Hello. About how many people are you with right now? Are you sure? Awas. Did you Telepon. do you believe violence is ever justified? Kayaknya backsound deh. Backsound ya. Yes. Tapi coba How long would you say it would bentar. take from your front door to where you are right now? How far would you go to protect a loved one? What's your favorite color? Do you have any pets? Tapi suaranya kayak gitu ya, masih kayak mempengaruhi gitu ya. Kayak What's your Do you cry in
Your service, John. Are you happy now? Where Ini pada intinya si cewek ini mungkin lagi ngapain gitu, terus tiba-tiba pintu belakang itu tertutup sendiri dengan sangat kencang guys. Jeder. Dan emang pakai backsound gitu guys, backsound yang horor gitu. Tapi kita udah jatuhnya udah terdistraksi sama backsoundnya, creepy banget guys, disturbing gitu. Menurut kita yang creepy malah suaranya ya guys ya, bukan videonya. Tapi gimana menurut kalian, tulis aja di bawah. Apakah ini pengaturan doang? Next ke video yang terakhir ya guys ya, langsung aja. Ini dari akun TikToknya @joseph_kondi. Condi. And so I'm going to set up this camera. Nah, kita fokus dulu aja ya guys ya. Jadi kita disuruh Catch anything. lihat I've never caught anything. lihat in sampai camera selesai, before, tonton sampai so selesai. I'm hoping that this might be the first time. But Awas, ini biasanya ngagetin. Awas. Bukan Yang tadi. Kita fokus aja, coba. Hitam. Ada yang ngintip. Ada yang nengok guys. Kayak kain gitu ya. Iya. I've been hearing some Kayak rambut toh. Wah, iya Kayak rambut, kayak kepal, kayak kun. Rewo gitu guys. Bentar, habis ini. 1, 2, 3. Kan kayak rambut kan? Rambutnya panjang kan? Serut gitu ya. Iya. What the f is that? Serem guys, creepy guys. Walaupun cuma sedikit aja, tapi kita tertakutkan ya guys ya. Soalnya definisi serem banget itu kayak gini guys. Apalagi yang anjing tadi. Serem tadi. Langsung gimana guys menurut kalian tentang video yang satu ini? Tulis aja di bawah, apakah creepy atau biasa aja, apakah serem atau B aja guys. Nah itu udah tadi ya guys ya, video-video TikTok terseram, tercreepy, tersepuki, teriri yang udah berhasil kita kumpulkan dari berbagai sumber yang menurut kita terseram guys. Jadi gimana menurut kalian tentang video-video itu tadi? Manakah video yang terseram menurut kalian? Tulis aja di bawah guys. Dan mungkin gitu aja perjumpaan kita pada episode malam Jumat kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Dan kalau kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, yang creepy-creepy lainnya, video TikTok terseram lainnya, langsung aja komen di bawah guys. Kalau kalian mau hoodie yang seperti kita pakai ini, langsung aja kalian order di IG yang kita taruh di deskripsi di bawah @barsilista. Look at this, look at that. So awesome. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.